Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, kita masuk ke materi kita. Sebelum kita masuk itu, Ibu mau kasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu supaya anak-anak di sini tahu apa itu pengertian, unsur, jenis, fungsi, dan kesenian tari daerah yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, yang pertama itu ada pengertian seni tari. Nah, di sini tahu nggak apa itu pengertian seni tari? Nah, kalau belum tahu, nah Ibu di sini akan menjelaskan. Pengertian seni tari itu, seni tari adalah suatu kesenian dengan media berupa gerakan, yaitu gerakan manusia. Nah, lanjut lagi kita ke materi berikutnya. Nah, lanjut lagi nih ada unsur-unsur seni tari. Unsur-unsur seni tari itu ada dua unsur, yaitu unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utamanya itu ada 3 unsur, yaitu yang pertama wiraga, wirama, dan wirasa. Nah, wiraga itu maksudnya suatu tarian itu harus memperlihatkan gerakan badan, baik pada posisi berdiri maupun posisi duduk. Nah, yang kedua itu wirama. Wirama itu yaitu suatu tarian harus menyatukan gerakan badan dengan pengiringannya, yaitu meliputi irama musik dan tempo tariannya. Nah, yang ketiga itu wirasa. Wirasa itu yaitu suatu tarian harus menyampaikan perasaan melalui gerakan dan juga ekspresi saat menari. Nah, kita lanjut lagi ke unsur yang kedua. Unsur yang kedua itu unsur pendukungnya. Unsur pendukungnya itu ada 4 unsur, yaitu yang pertama itu ragam gerak. Ragam gerak di sini maksudnya itu suatu tarian akan terlihat indah apabila ada kolaborasi antara seluruh tubuh. Jadi nggak hanya tangan, kaki, dan juga tubuh yang bergerak, tetapi lirikan mata dan juga ekspresi akan mempengaruhi dan memperindah suatu tarian. Nah, yang kedua itu ragam iringan. Penambahan irama atau musik pada suatu tarian itu akan lebih memperindah tarian tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tata rias dan kostum. Tata rias dan kostum itu ini adalah unsur yang paling penting karena unsur ini menyajikan makna dan rasa dari tarian tersebut. Nah, yang keempat itu ada pola lantai atau blocking. Agar tarian tersebut lebih berseni, nah, seorang penari tidak boleh hanya bergerak di satu titik saja, tetapi harus berpindah-pindah. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis seni tari. Nah, jenis-jenis tari itu ada 2, yaitu jenis tari berdasarkan jumlah orangnya. Yang kedua itu jenis tari berdasarkan genre atau alirannya. Nah, yang pertama itu kita akan ke pertama dulu, jenis tari menurut jumlah orangnya. Nah, itu ada 3, yaitu tari tunggal atau solo. Yang kedua ada tari berpasangan atau duet. Yang ketiga
tari berkelompok atau grup. Nah, di sini kita akan bahas tari tunggal atau solo. Tari tunggal atau tari solo yaitu tarian yang ditarikan oleh satu orang penari. Nah, lanjut lagi tari berpasangan atau duet, yaitu tarian yang ditarikan oleh dua orang berpasangan, baik itu perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, maupun perempuan dengan lelaki. Nah, yang ketiga itu ada tarian berkelompok atau grup, yaitu tarian yang ditarikan oleh banyak orang di dalam kelompok. Nah, lanjut lagi itu ada jenis tarian berdasarkan genre atau alirannya. Berdasarkan genre atau alirannya itu ada 3, yaitu tari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Nah, yang pertama itu tari tradisional. Tari tradisional itu adalah tarian yang turun-temurun dan menjadi budaya. Tari tradisional ini memiliki nilai filosofis, yaitu nilai keagamaan, kepercayaan, nilai kepahlawanan, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu tari kreasi baru. Tari kreasi baru ini diciptakan oleh koreografer. Tarian ini memodifikasi tari tradisional. Yang ketiga tari kontemporer. Nah, tarian ini menggunakan gerakan yang simbolik, unik, dan memiliki makna tertentu. Tarian ini lahir dari seni tari klasik. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi seni tari. Nah, fungsi seni tari itu ada 4, yaitu yang pertama sebagai sarana keagamaan atau kepercayaan. Nah, tarian ini maksudnya bermanfaat untuk suatu kepercayaan atau keagamaan. Misalnya jenis tarian di Bali. Nah, mereka kan menari untuk sebagai alat komunikasi untuk menyembah dewa atau leluhur. Nah, lanjut lagi itu yang kedua sebagai sarana upacara adat. Maksudnya tarian ini bermanfaat untuk misalnya meminta hujan, meminta hasil panen, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu sebagai sarana pergaulan. Maksudnya di sini tarian ini memiliki nilai sosio-kultural masyarakat. Jadi manfaatnya itu untuk memunculkan kerukunan dan persatuan antar manusia. Yang keempat itu ada sebagai sarana hiburan. Maksudnya tarian di sini dimanfaatkan untuk dipertontonkan, dipertunjukkan, dan juga sebagai hiburan untuk masyarakat awam dan juga para pencinta seni. Nah, lanjut lagi itu ada kesenian tari daerah yang ada di Indonesia. Nah, kan di Indonesia itu ada 34 provinsi, yaitu dengan daerah-daerah yang ada 34 juga. Nah, di sini Hipo akan menyebutkan 7 tarian daerah yang ada di Indonesia sebagai contoh. Nah, yang pertama itu ada Aceh, di mana tariannya itu ada tari Saman dan tari Seudati. Yang kedua itu ada dari daerah Bali, yaitu tariannya tari Kecak dan tari Pendek. Yang ketiga yaitu dari Provinsi Sumatera Barat.
Sumatera Barat itu ada tarian payung dan juga tari piring. Yang keempat itu ada dari Sumatera Utara, yaitu tari Serambang 12 dan juga tari tortor. Lalu yang kelima ada tari dari Riau, tari tandak dan juga tari joget lamba. Yang keenam itu ada dari daerah DKI Jakarta, yaitu tari topeng. Dan yang terakhir itu ada dari daerah Papua, yaitu tari selamat datang dan tari sajojo. Nah, setelah dijelaskan semua ini, ada yang ingin bertanya? Oke, baik, tidak ada yang ingin bertanya. Kalau gitu kita akhiri pembelajaran kita. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.